Maka jangan percaya sama orang yang mengatakan semua agama benar dalam konteks agama. Semua agama bisa menjadikan kita masuk ke surga. Enggak. Ahlus sunnah wal jamaah bukan akidah yang seperti itu. Ciri liberal yang kedua. Ada 5 nanti totalnya. Ciri liberal yang kedua. Liberalisme memiliki anggapan tentang pluralisme agama, yaitu semua agama benar secara syariat. Terhadap hal ini kita harus teliti di dalam menghukumi ucapan seseorang. Misal, ada orang mengatakan semua agama sama. Kita tanya dulu, Pak, jenengan bilang semua agama sama itu sama dalam hal apa? Oh, Gus, sama dalam hal kalau sama-sama nyuri ya sama-sama di penjara. Oh, betul kalau begitu. Siapapun orangnya, kalau memang melakukan pelanggaran, memang melakukan kriminal, ya dihukum, nggak apa-apa. Betul. Maksud jenengan semua agama sama niku napa, Gus? Meh nganggo topi Santa Claus, meh nganggo imamah, nek numpak motor orang gawe helm, ya tetap ditilang polisi. Oh betul. Ora apeh awakmu wah iki sunah nganggo imamah, terus motoran nganggo imamah, ora mungkin cekel polisi. Ya ora mesti kok. Kecuali nek ditekoni dari mana Mas? Dari ngaji kula santine Gosari. Ya mungkin ora ditilang. Ya tapi coba nanti ya. Kalah ngajari elek nih. Sebab ada beberapa kita ya seperti ini. Bilang saya kerja tempat ibu ya. Saya di Darul Hidayah. Ustaz-ustaz barang ya ngono kok. Ning kerja nang ngarepan. Ada badhe teng pundi Mas? Anu badhe teng pondok. Lho, jenengan napa nih pondok niku? Lah kula sate sing ngasih. Oh nggih pun monggo. Bagus mawon. Akeh cerita ngono kuwi ya. Tapi aja dicoba. Belum punya SIM belum boleh naik motor. Sing penting aja kecekel ngono wae. Sing penting aja kecekel ngono wae. Kasih banter-banter, enggak bapak ibu kurung. Kasih banter-banter ya. Ngajari lagi, guyon. Besari ulangi. Apabila yang dimaksud semua agama itu sama, maksudnya adalah meh nganggo imamah atau meh nganggo topi sinterklas atau meh nganggo apapun, nek numpak motor orang nganggo helm ya tetap ditilang polisi. Betul. Tapi ketika mengatakan semua agama itu benar, yang dimaksud adalah sama-sama masuk surga dengan jalannya masing-masing, nggak bisa. Salah besar itu. Saya ulangi, apabila pluralisme agama dikatakan sebagai semua agama itu benar, bahkan bisa menghantarkan orang masuk ke surga, tidak peduli apapun agamanya, yang penting baik maka dia masuk surga, maka ini adalah akidah yang sesat dan menyesatkan, kata Nabi Muhammad SAW. Kenapa begitu? Karena kalau orang itu hanya sekedar baik, walaupun tanpa Islam masuk surga, kenapa Nabi Muhammad SAW rela berdarah-darah mengajak para sahabat untuk mendakwahkan Islam, hanya mengucap sebuah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, sampai mati-matian, padahal orang itu semua sudah baik semua. Non muslim di zaman Nabi Muhammad SAW itu, sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, sebelum Nabi Muhammad berdakwah, orang-orang ini sangat baik kelakuannya kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada seluruh orang. Bagaimana sedekahnya Abu Lahab. Abu Lahab ini Masya Allah, wong sing lomane ora umum. Abu Lahab itu, budak itu kalau sekarang harganya sekelas Kijang Innova, berarti kurang lebih 350 sampai 400 juta. Budak di zaman itu harganya kita hitung kemarin itu kurang lebih dengan satu mobil sama 350 sampai 400 juta kalau zaman sekarang. Jadi jenengan punya budak satu ketika itu podo karo duwe Kijang Innova satu. Dan lihat, ketika bukan anaknya tapi ponakannya, Abu Lahab punya adik namanya Said Abdullah. Said Abdullah punya istri namanya Siti Aminah. Dan ketika Siti Aminah hamil Nabi Muhammad SAW, kemudian kanjeng Nabi dilahirkan dari rahim Siti Aminah, Suwaibah budaknya Abu Lahab derek persalinan, bantu persalinan kanjeng Nabi. Ini budak Abu Lahab.
Setelah anak itu lahir dengan wajah yang sempurna, dengan keadaan yang sempurna, dengan segala macam kondisi yang sempurna, kemudian Suwaibah lari maringi kabar dumateng Abu Lahab tuane. Wahai tuanku Abu Lahab, niki bersyukur ponakane jenengan lahir ganteng, putih, mancung, rambutnya klimis pun sempurna banget gantengnya. Pak Abu Lahab saking senengnya, ya wis seneng kono kowe bebas kowe. Jadi ibarat saat Mahrus bibar, saat Mahrus ngabari kula, Gus, murid-murid dari Hidayah ranking 1 Indonesia misalnya. Langsung kula wis kontak Innovaku gawonen ngoten niku. Ayo. Berarti orang yang bisa seperti itu wong loman apa wong mboten loman? Wong sing sedekah 1 kali 2 kali atau sudah beribu-ribu kali. Beribu-ribu kali. Kok iso hanya mendengar kabar bahagia saja langsung sak mobil nyoh PN. Orang baik atau orang nggak baik berarti? Baik. Tapi kebaikan itu semuanya berubah ketika Nabi Muhammad SAW mengajak Pak Di, saudaraku, tetanggaku, Pak, Bu, kula sak menika sampun diangkat dados nabine Allah. Buktine niki jenengan sampun mirsani mukjizat kula menika nabi yang dikabarkan dulu oleh Nabi Adam, oleh Nabi Ibrahim, bahkan oleh Nabi Isa sekalipun semua mengabarkan tentang saya. Tulung jenengan derek kula kersane selamat dunia akhirat. Baru kemudian orang-orang ketika itu mereka menjadi tidak baik dengan Nabi Muhammad dan semua orang yang memusuhi dan semua orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua agama bisa menjadikan orang masuk ke dalam surga, kenapa Nabi Muhammad berdarah-darah? Kenapa Nabi Muhammad sangat menekankan untuk berdakwah? Kenapa para sahabat diajak oleh Nabi, ayo kita hijrah, tinggalkan anak istri. Padahal istrinya ketika itu ada yang Nasrani, ada yang Yahudi, ada yang penyembah ini. Kalau semua agama bisa menjadikan masuk surga, kenapa Nabi Muhammad dadak susah-susah begitu? Berarti jawabannya tidak. Satu-satunya agama, keyakinan, prinsip hidup yang bisa menyelamatkan kita fid dini wa dunya wal akhirah adalah hanya syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu agama Islam. Maka jangan percaya sama orang yang mengatakan semua agama benar dalam konteks agama. Semua agama bisa menjadikan kita masuk ke surga. Enggak. Ahlus sunnah wal jamaah bukan akidah yang seperti itu.